Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya karena kita masuk pada malam yang kedua dari bulan Ramadan. Semoga amalan ibadah terkhusus ibadah puasa yang kita laksanakan hari sebelum hari pertama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sempurna. Amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman barisan setia kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa-doa kita selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian kita juga merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa karena kita betul-betul dipertemukan, berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1446 ini. Maka setelah kita bersyukur, setelah kita bergembira, mari kemudian kita lanjutkan dengan mempermantap, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, salah satu keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada itu kalau Abdul Jannah, waktu berlaku di abwabul jannah. Pintu surga bukan dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai motivasi semangat diri agar kita senantiasa lebih meningkatkan, lebih memperbanyak amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pula dalam bulan Ramadan ini begitu mudah, dan Allah mudahkan bagi kita banyak untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan di dalam. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk perlindungan seorang manusia dalam kehidupan di dunia yang singkat dan sementara ini adalah lima jadinya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan, mendatangkan kita di atas permukaan bumi ini dalam kehidupan di dunia ini? Maka tentunya jemaah sekalian yang berbahagia, apapun yang Allah hadirkan, apapun yang Allah ciptakan, sekecil apapun bentuknya, itu memiliki hikmah dan tujuan tersendiri. Apalagi kita seorang umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita semua dalam kehidupan di dunia ini. Allah memiliki tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata menciptakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu inilah yang diminta oleh manusia pada kesempatan ini adalah ibadah jalan hidup. Ibadah adalah merupakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya agar mereka kita semua hamba-hamba Allah semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada yang lain. Secara singkat, bahwa ketika kita memahami tentang makna ibadah, maka kita semuanya mungkin akan mengarah pada kewajiban-kewajiban individu
yang Allah telah perintahkan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang tertuang dalam hukum Islam. Di antara yang pertama adalah kewajiban ibadah sholat 5 waktu. Maka tentunya ini menjadi perhatian juga bagi kita semuanya, karena itu merupakan kewajiban individu seorang manusia yang perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita untuk kita kerjakan. Maka siapapun di antara kita yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh 2 rakaat, zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Dan tidak boleh di antara kita meninggalkan satu waktu pun dari iman sholat 5 waktu sholat, tentunya kecuali kaum hawa memiliki halangan seperti ini. Selanjutnya ada kewajiban individu berupa puasa Ramadan seperti yang sementara kita laksanakan saat ini. Selanjutnya zakat, ada zakatul fitr, ada zakatul mal. Zakat fitrah yang dikeluarkan nanti di akhir-akhir bulan Ramadan, dan zakat harta ada ketentuan tersendiri kapan harus dikeluarkan. Kemudian haji bagi yang memiliki kemampuan untuk menunaikan. Bapak Ibu jelaskan yang ada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sesuai dengan pikiran Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak ibadah dalam hidup dan kehidupan di dunia yang singkat sementara ini. Selain kewajiban ibadah secara individu, ternyata mana ibadah itu sangat luas. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan semua perkataannya, kata beliau ibadah itu ismun jami' wa kulli ma yuqawwa aqwalan wa af'alan dhahira wa batin. Kumpulan nama atau sekelompok sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi di dalamnya, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ucapan apapun, perbuatan apapun, ketika Allah cintai, ketika Allah ridhoi, sembunyi ataupun nampak, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu Bapak Ibu jelaskan yang ada Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperhatikan, menjaga dan mengerjakan kewajiban ibadah secara individu yang telah disebutkan tadi, mari kita hiasi diri kita tiap saat, tiap hari dengan terus melakukan amalan-amalan kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, bernilai ibadah dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan kita selaku umatnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dan Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kalian menganggap remeh sekecil apapun kebaikan. Yang ternyata kebaikan itu ketika kita lakukan bernilai ibadah dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini satu contoh. Walau antal Allah biwajib. Inilah contoh yang setiap umat manusia mampu untuk melakukannya. Seperti hanya kalian bertemu dengan saudara kalian, kemudian mengangkat sedikit bibir yang memberikan sebuah senyuman kepada saudara kalian, ini adalah kebaikan yang sangat ringan, begitu kecil, cuma kita bisa melakukannya dan bernilai ibadah, membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti bisa yang namanya senyum ini. Walaupun mohon maaf, kadang senyum yang kita utarakan kepada saudara kita itu maknanya beda-beda. Ada senyum yang senyum manis, ini yang membuahkan pahala bernilai ibadah. Namun kadang senyum, tapi senyumnya sinis. Ada juga senyum sadis, bahkan ada juga yang senyumnya pedis. Senyumnya agak terpaksa. Ada satu dan lain hal yang tidak bisa disebutkan, terpaksa senyum.
adalah senyum yang manis, yang betul-betul ketika saudara kita menyaksikan senyum kita, betul-betul kita merasakan kebahagiaan dan cemburu. Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi kita semuanya pasti mengetahui bersama begitu banyak amalan-amalan yang bernilai ibadah dan membuahkan pahala. Namun sekali lagi tentunya jangan sampai kita meninggalkan yang merupakan kewajiban individu tadi. Kita bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, tapi ternyata sholat kita yang waktu masih bolong-bolong. Puasa Ramadan kita pun sebagian kita tinggalkan. Zakat fitrah kita lupa. Bagi yang punya kemampuan untuk melakukan zakat harta itu juga tidak. Bagi yang Allah berikan kelebihan harta yang sudah mampu untuk melakukan ibadah haji, tidak jelas. Tapi semangat dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Sekali lagi prioritas utama adalah kewajiban-kewajiban individu berupa ibadah yang Allah perintahkan langsung pada kita hamba-hambanya. Setelah itu kita perbanyak dengan amalan-amalan ibadah yang lain, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, sampai kemudian akhir hayat kita. Dan ini sekali lagi yang Allah inginkan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan sekali lagi begitu mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Mari kita terus bersemangat, kita berdoa kepada Allah agar bisa diistiqomahkan di dalam bulan Ramadan sampai di luar bulan Ramadan. Dan insya Allah Bapak Ibu jemaat sekalian yang berbahagia, siapapun di antara kita hamba-hamba Allah umat Rasulullah SAW yang mampu menghiasi dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah dalam kesehariannya, begitu banyak keutamaan yang akan didapatkannya. Di antaranya siapapun yang menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, maka mari terus kita menghiasi diri kita dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan mereka adalah orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kebahagiaan di dalamnya. Maka siapa di antara kita sekali lagi yang menginginkan merasakan sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, mari kita senantiasa bersamai hidup kita dengan terus melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertanggungjawab semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya ahsanu amalan, yang terbaik amalan-amalan yang dibawanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang sekalian yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ibadah apapun yang kita lakukan, kita berharap bahwa ibadah itu betul-betul diterima sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bekal terbaik kita di alam kubur sampai ke negeri akhirat yang akan abadi kelak. Maka mari ibadah yang kita lakukan, yang pertama ikhlas, kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah Rasulullah. Kita mencoba semaksimal mungkin ibadah yang kita lakukan betul-betul pernah dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dua syarat diterimanya ibadah ini adalah menjadikan kita ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, apakah itu ibadah kewajiban individu yang Allah perintahkan kepada kita, atau ibadah-ibadah dari amalan-amalan soleh yang kita senantiasa lakukan dalam keseharian hidup kita, sekecil apapun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dianggap sia-sia. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan merasakan di akhirat dunia az-za'atul akhir, karena dunia itu adalah ladang dari dunia.
kita rasakan dalam kehidupan yang akan dan terabadi nanti, kita mendapatkan bahasa yang kita impikan, yang kita rindukan, yaitu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian akan di dalamnya. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini banyak bermanfaat kepada kita semuanya. Kurang lebih yang maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.